Masa buruh yang berunjuk rasa di depan gedung Sate Bandung bertahan hingga malam hari. Mereka masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat soal besaran UMK Kabupaten Kota di Jawa Barat. Walau diguyur hujan sejak sore, masa buruh masih tetap bertahan hingga malam hari di depan gedung Sate. Masa bertahan karena sebelumnya ada rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memberikan keterangan terkait UMK Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Meskipun rencana konferensi pers pada pukul 19 ternyata batal, masa buruh tetap bertahan dan baru bubar satu persatu pada pukul 9 malam. Gelombang unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi masih belum selesai. Siang tadi mereka kembali menggeruduk Balai Kota Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan merevisi SK soal UMP 2022. Aliansi buruh yang berasal dari Serikat Pekerja Tembakau Rokok Makanan dan Minuman menuntut Pemprov DKI Jakarta merevisi SK penetapan UMP tahun 2022 yang dinilai merugikan kaum buruh, khususnya buruh yang bekerja di sektor esensial seperti makanan dan minuman. Pasalnya dalam menetapkan SK UMP DKI tahun 2022, upah minimum buruh hanya naik di kisaran 0,8% atau sekitar Rp37.000 dari tahun 2021. Sangat tidak realistis. Secara psikologis kami tidak bisa menerima. Secara formulasi kami juga sulit untuk menerima itu. Walaupun pemerintah itu harus tunduk dan patuh dengan peraturan perundangan PP 36 yang inkonstitusional bersyarat. Pihak koordinator aksi mengaku akan terus mengawal regulasi penetapan UMP DKI 2022 dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan buruh belum dipenuhi. Sementara itu pihak kepolisian kembali membuka lajur Jalan Medan Merdeka Selatan yang sebelumnya sempat ditutup sebagai lajurnya karena unjuk rasa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan buruh dari berbagai kota di Jawa Timur berkumpul di Surabaya untuk mengawal penetapan upah minimum kota tahun 2022 yang akan ditetapkan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Konvoi buruh menuju Gedung Negara Geraha di Surabaya memenuhi jalan hingga menyebabkan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani lumpuh total. Buruh menuntut penetapan UMK 2022 yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup buruh. Mereka menuntut kenaikan UMK sebesar Rp300.000 karena pada tahun 2021 hanya naik Rp22.000. Menggunakan formula undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang 13 2003. Nah, yang kedua, UMP yang sudah terlanjur diputuskan kemarin segera dilakukan revisi karena menggunakan PP 36 yang lalu dan undang-undang itu sebenarnya sudah tidak layak diterapkan di dalam penetapan upah ini. Jika nanti tidak dirubah nanti gimana, Pak? Ya, teman-teman sampai sekarang masih bersikukuh dan masih konsisten untuk melakukan aksi terhadap kalaupun tidak akan perubahan. Sejak siang, buruh dari Sidoarjo berangkat menuju Surabaya untuk mengawal putusan terkait UMK 2022. Sepanjang perjalanan dari Sidoarjo menuju Surabaya, buruh mendatangi sejumlah pabrik untuk meminta dukungan massa. Untuk menarik perhatian warga, rombongan buruh ini berhenti di tengah jalan menutup jalur utama Sidoarjo-Surabaya hingga menyebabkan kemacetan dari kawasan Aloha, Gedangan, hingga Bundaran Waru Sidoarjo. Satu personil TNI yang ditembak KKB di distrik Suru-Suru Kabupaten Yahukimo, Papua Sabtu siang dievakuasi ke Jayapura. Korban tertembak di dada bagian kanan. Pratu Rahmat Arif Hakim ditembak KKB saat terjadi kontak senjata di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo ketika pergeseran pasukan dari ibu kota Dekai menuju distrik Suru-Suru. Dua helikopter yang membawa pasukan hendak mendarat di lapangan terbang distrik Suru-Suru, tetapi ditembaki KKB dari arah hutan Sabtu siang. Akibat kontak senjata, satu helikopter gagal mendarat dan memutuskan kembali ke ibu kota Dekai. Pratu Rahmat tertembak di dada kanan dan dievakuasi ke Jayapura untuk dirawat di Rumah Sakit Marten Inday. Sekira pukul 07.40 waktu Indonesia bagian timur,
telah terjadi kontak tembak antara Satgas TNI dengan KST di distrik Sulu-Sulu, Kabupaten Riau Kidul. Kontak tembak tersebut menyebabkan satu orang anggota Satgas TNI mengalami luka tembak. Saat ini yang bersangkutan sudah dievakuasi. Kita beralih ke informasi seorang kakek di Demak, Jawa Tengah dituntut 2 tahun penjara karena menganiaya pencuri ikan. Terdakwa dinilai menganiaya korban. Kasmito, kakek berusia 74 tahun ini menjadi pesakitan usai membacok seorang pria yang diduga mencuri ikan di kolam yang ia jaga di Desa Pasir, Demak, Jawa Tengah awal September lalu. Permohonan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar sidang terhadap kasus Mbah Minto ditolak. Kasmito kini menghadapi tuntutan 2 tahun penjara karena jaksa menilai Kasmito telah melakukan penganiayaan berat dan bukan membela diri. Yang ditentukan oleh restoratif justice itu tidak dapat kita terapkan di perkara pidana yang telah dilakukan oleh Mbak Minto. Karena apa? Penganiayaan yang dilakukan oleh Mbak Kasmito ini termasuk kategori penganiayaan berat. Kemudian pada saat kejadian itu juga tidak ada yang dinamakan dengan upaya pembelaan diri. Jadi alasan upaya pembelaan diri terdakwa di sana tidak tepat. Si korban tidak melakukan perlawanan. Kemudian terdakwa datang secara mengendap-endap langsung membacok ke arah tubuh korban sebanyak lebih dari 2 kali. Sebelumnya seorang pria ditemukan warga tak berdaya pada 7 September lalu dengan luka di lengan dan leher. Pelaku mengarah kepada Kasmito yang kemudian langsung diamankan polisi. Sekitar sebulan setelah peristiwa, Polres Demak menerima laporan dari pemilik lahan yang dijaga Kasmito terkait kasus pencurian ikan yang terjadi saat peristiwa pembacokan. Sementara itu, kondisi korban penganiayaan Marjani, warga Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, masih belum pulih. Menurut pihak korban, tidak ada upaya yang dilakukan pihak Kasmito untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Awal itu dari pihak korban untuk minta damai, untuk restoratif justice, dan dari pihak PH, kuasa hukumnya, mengatakan bahwa untuk draft mau dibikin. Tapi sampai saat ini, sampai prosesnya tuntutan 2 tahun, itu pun belum ada titik untuk damai. Selama ini korban bagaimana kondisinya? Selama ini korban masih keadaan kesakitan karena ada 3 pet yang ada di dalam. Jadi masih berobat jalan, juga masih istirahat di rumah. Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena usia terdakwa yang sudah tua namun terancam penjara. Sementara polisi dan kejaksaan menyatakan proses hukum Kasmito sudah sesuai prosedur. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Anyus melaporkan. Kasmito, kakek berusia 74 tahun di Demak, Jawa Tengah dituntut 2 tahun penjara karena menganiaya pencuri ikan. Upaya restoratif justice gagal karena terdakwa dinilai menganiaya berat dan bukan membela diri. Berikut pernyataan kejaksaan terkait kasus ini. Persidangan itu sama sekali korban tidak pernah melakukan penyetruman kepada terdakwa. Bahkan pada saat itu, ya, korban yang sedang berada di lokasi kolam itu di bawah, itu bahkan alat tangkapnya itu masih di situ, masih dia persiapkan. Nah, kemudian datang Pak Kasmito secara mengendap, diam-diam, dan bahkan sempat menggembosi ban sepeda motor korban. Setelah kempes, kemudian mendekati korban, dan tanpa ada peringatan terlebih dahulu, langsung menebas leher korban. Sehingga leher korban itu tembus ke dalam hingga hampir ke urat besarnya, Mas. Itu kalau kena sedikit lagi, tewas di tempat. Nah, kemudian korban pada saat itu sudah berteriak beliau dalam bahasa Jawa, itu sudah meminta ampun. Kulo melu urip mbah. Nah, jadi beliau sudah minta ampun untuk tidak lagi disabet dengan celuritnya. Kemudian tidak mengindahkan itu, bahkan melayangkan lagi sabetan kedua hingga kena bahu, robek.
Dan ini tergolong ke dalam penganiayaan yang berat, Mas. Jadi penganiayaan berat seperti ini yang harus masyarakat tahu. Jadi tentunya kan tidak boleh kita memang pencurian itu salah. Kita menyadari sama-sama bahwa mencuri itu adalah perbuatan salah. Nah, tapi untuk menghalau itu kan kita bisa melakukan upaya-upaya lain, tidak dengan kekerasan. Warga Pasir Mijen Demak itu menganggap bahwa kasus pencurian yang terjadi di kolam ikan tersebut sudah diproses, namun ternyata tidak demikian adanya. Malah Mbak Kasmito yang waktu itu dimintai keterangan akan adanya kejadian itu dibui. Sudah 1 bulan tidak ada titik temu, akhirnya dari warga meminta ke kami untuk mendampingi LP. Presiden Jokowi meresmikan 2 bendungan di Jawa Timur. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.